Pak Niko, apa kabar hari ini? Ya Mas Berto, salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Luar biasa. Selalu sehat dan berkelimpahan Mas Berto ya. Dua kata yang selalu diucapkan, sehat berkelimpahan. Berkelimpahan ya. Tidak jarang saya dengar Pak Niko itu, Pak Niko apa kabar? Baik, jarang. Meskipun baik itu sebenarnya kata positif ya Pak. Tapi kenapa milih kata baik terlalu umum, artinya terlalu spesifik gitu? Ya, spesifik. Padahal kata-kata adalah doa Mas Bento. Sekarang sehat aja, kalau nggak berkelimpahan ya percuma nanti. Jadinya tidak baik. Tidak baik juga kan. Nah, berkelimpahan tapi kalau nggak sehat juga nggak baik juga kan itu kan. Maka yang dicari orang selama ini apa? Sehat, bahagia, berkelimpahan. Maka di tempat kita kan ada istilah apa? Sugih bareng, happy bareng. Sugih dan bahagia. Otomatis sehat pasti bahagia kan itu kan. Orang bahagia membawa dampak kesehatan juga kan itu. Betul. Luar biasa. Jadi kebahagiaan itu ketika kita bisa mensyukuri berkah berupa kelimpahan itu, atau enggak, kebahagiaan itu apa yang ada di dalam. Jadi tidak ada syarat ya, bahagia itu tanpa syarat gitu loh. Justru ketika orang itu bahagia, nanti kondisi sekitar kita akan membawa dampak baik, termasuk juga ke fisik, ya, ke tubuh kan itu kan. Maka selalu bagaimana kita menciptakan bahagia setiap saat, ya, tidak ada hubungannya dengan kondisimu di luar sana kan gitu. menciptakan Ya. Bukan efek. Bukan, jadi bahagia itu kita cipta. Bahagia itu dampak dari kita sering mengucap syukur, ya. Bahagia itu dampak dari kita punya hubungan baik dengan Tuhan kan itu. Karena Tuhan itu sumber kebahagiaan itu sendiri kan itu kan. Kalau kita udah punya hubungan baik dengan Tuhan, ya otomatis nanti membawa dampak kita selalu mengucap syukur, melihat segala sesuatu dari sisi positif, dari sisi baik. Itulah selalu yang membuat aura bahagia itu ada dalam diri kita kan gitu. Cuman masalahnya orang sendiri Pak masih kesulitan. Kalau memang bahagia itu pilihan dan bukan efek, ya, masih banyak yang tersesat dalam mencari kebahagiaan. Ya, banyak orang belum bisa membedakan antara bahagia dengan senang. Oke. Selama ini banyak orang itu yang dicari sebenarnya bukan bahagia tapi senang. Kalau senang itu banyak syaratnya, mahal, dan berbatas waktu kan itu kan. Sementara Pak. Sementara aja. Contoh ketika kita bisa beli mobil atau kita menginginkan sesuatu, ya, katakanlah mobil baru gitu ya. Ketika kita dapat, kita senang aja sebetulnya. Bukan bahagia? Bukan bahagia, senang, itu berbatas waktu. Coba nanti kalau kita udah 3 bulan naikin mobil itu, kan rasanya udah beda itu. Biasa aja. Nanti kita punya keinginan lagi, sesuatu yang lebih dari itu lagi. Nanti ya, itu kan beli mobil tadi untuk senang tadi kan berbayar tadi. Betul. Bersyarat karena senangnya kalau ada mobil baru kan begitu kan. Dan berbatas waktu 3 bulan lah, itu udah biasa aja nanti. Nah, kesenangan itu apakah terkait dengan nafsu Pak? Kesenangan bisa, nafsu juga bisa. Kalau selama kita tidak bisa mengendalikan, artinya dengan untuk mencari kesenangan itu kita menghalalkan segala cara, memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan norma-norma kan itu kan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan tadi, artinya maka apa yang sering kita cari apa? Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Itu sebenarnya dalam rangka tadi kita memanage keinginan tadi kan. Oke. Keinginan oke, tapi harus ikuti dengan kemampuan. Proses ya, jangan paksakan ini. Demi kesenangan belum saatnya tapi dipaksakan. Ini cuma sesaat aja, nanti dampaknya justru semakin buruk nanti. Oke. Ya. Nah, sebenarnya podcast hari ini saya mau menggarisbawahi itu Pak. Jadi tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Ya. Nah, Pak Niko tentu dari YouTube yang sudah banyak ini ya. Ada beberapa yang saya amati ini. Pak Niko sampai pada proses hari ini berapa lama Pak sampai menemukan value, nilai-nilai yang pada akhirnya yang Pak Niko bawakan di YouTube sampai pada kesimpulan tadi tunda kenyamanan saat untuk nyaman. Ya, sebenarnya kalau proses ya sangat lama ya, bahkan sampai sekarang pun kita masih berproses. Karena apa prosesnya? Namanya proses tentunya tidak semua orang kuat. Justru banyak orang itu apa? Karena nggak tahan proses. Banyak orang itu kenapa nggak punya nilai dalam hidupnya? Karena nggak tahan proses. Karena namanya proses itu pasti menyakitkan. Yang sudah saya
gambarkan apa? Ini berlian ini, untuk menjadi berlian ini prosesnya sangat sakit sekali. Ya. Dipanasin 1000 derajat kan itu kan. Untuk memisahkan tadi antara batu yang murni dengan batu yang biasa kan begitu. Kemudian digerindra, diamplas. Ini kan perlu sesuatu yang sangat berat dan sakit itu. Nah seringkali tadi banyak orang nggak tahan proses tadi. Akhirnya menyalahkan sana, menyalahkan sini, kemudian mengeluh. Kalau mengeluh, udah prosesnya gagal. Kalau kita nyalakan sana sini gagal kan. Maka ya saya sarankan apa? Dalam kondisi apapun itu semua baik adanya. Karena sebenarnya tujuannya itu kan untuk memproses kita untuk naik ke level yang lebih tinggi kan. Nah untungnya Pak Niko adalah termasuk kalau saya amati orang yang peka terhadap proses itu. Ya. Jadi bisa memaknai bahwa oh ini aku sedang dalam proses. Karena saya tahu rancangan Tuhan itu, rancangan Tuhan untuk semua makhluk ciptaannya kan itu sudah tertulis itu. Ya, rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita sudah tahu blueprintnya, blueprint semesta untuk kita, nyaman sebetulnya. Nah sekali banyak orang nggak tahu blueprintnya. Kita ini diciptakan untuk apa sih gitu loh. Kita tuh diciptakan tuh apakah Tuhan menciptakan kita tuh main-main? Ya, kemudian untuk begitu saja. Ya begitu aja, bahkan untuk sebuah eksperimen udah ini tak hukum, ini tak kasih ini, ya ini tak kasih penderitaan. Apakah kita ini mainannya Tuhan kan enggak? Tuhan menciptakan kita itu sangat serius. Tuhan menciptakan semesta ini sangat serius itu loh. Maka tadi Tuhan sampaikan tadi, rancanganku kepadamu adalah rancangan yang bawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini berlaku untuk semua orang. Semuanya, tanpa terkecuali. Maka kenali dulu, ini kan rancangan Tuhan untuk kita apa sih itu loh. Apa kita dicipta tadi untuk sebuah eksperimen Tuhan kan enggak. Betul. Maka Tuhan selalu hadir tadi untuk membawa damai tadi kan itu kan, dan memberi kepastian. Itu memberi kepastian tadi. Boleh saya sampaikan begini? Berarti intinya kita harus mengenal Tuhan dulu, baru kita itu tahu prosesnya. Betul. Karena banyak orang yang sering saya katakan apa? Banyak orang kan baru tahu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Tahu pun kita dapat berita-berita Tuhan yang terbatas. Ya, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang rasis. Tuhan yang kasihnya terbatas. Ya kan? Menghukum. Tuhan yang suka menghukum. Ya, Tuhan yang suka melaknat. Bahkan sering kita lihat kan ada sekelompok orang mengatakan, wah itu musuhnya Allah. Membela musuh Allah kan itu kan? Melawan musuh Allah kan itu kan? Masa Tuhan punya musuh dan yang dimusuhi itu umatnya sendiri. Kemudian yang membela juga Tuhan minta tolong umatnya yang lain untuk memusuhi musuhnya tadi. Ini sesuatu yang kalau bagi saya di luar nalar gitu loh. Di luar nalar. Sekarang Tuhan memusuhi umatnya sendiri ini kan sesuatu yang aduh. Sama seperti orang tua melawan anaknya sendiri kan itu kan. Kemudian minta tolong anaknya yang lain. Aku nggak kuat ya, aku guys, ngatasi kayak mengadu antara anak kan itu loh. Coba ini Tuhan model mana ini gitu loh. Jadi nah, ini harus clear dulu memang, ini harus clear dulu. Kalau pemahamanmu tentang Tuhan tidak clear, masih memandang Tuhan yang rasis, Tuhan yang kasihnya terbatas, Tuhan yang suka menghukum umatnya yang lain tadi kan, ini akan berdampak dalam kehidupan kita kan itu. Salah satunya mungkin tersesat dalam proses tadi, tidak tahan ketika diproses. Ya, tidak tahan diproses. Karena gambar yang malah ngambil jalannya sendiri, sesuai dengan paradigmanya sendiri, pengertiannya dia sendiri kan ini kan. Jadi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, di dalam proses itu, tentunya Pak Niko panjang, bertahun-tahun. Panjang dan sampai sekarang pun proses itu nggak pernah berhenti, Mas Wilto. Proses itu nggak pernah berhenti karena kan orang nggak akan, maka Tuhan tuh mengajari kita apa? Kita terus bertumbuh. Maka Tuhan kasih apa? Intuisi. Betul. Ya, intuisi apa? Daya kreativitas ilahi. Kreativitas tanpa batas, unlimited.